Duh, saldo rekening udah tipis. Mana mendesak banget butuh tambahan dana secepatnya. Nggak mungkin juga kan pinjam temen atau saudara. Nasibnya pun kurang lebih sama. Apa pinjol aja ya? Tapi takut nanti kayak si A si B yang bermasalah sama pinjol. Siapa nih yang lagi galau gini mau coba pinjol atau pinjaman online tapi maju mundur ya enggaknya? Soalnya dengar-dengar selama ini banyak cerita serem akibat terlilit pinjol. Nah teman, bermasalah terlilit pinjol sampai kena teror karena bisa jadi pinjamnya dipinjol ilegal atau bisa disebabkan nggak ngebayar sampai telat melebihi jatuh tempo yang ditentukan. Kurangnya pemahaman akan pinjol inilah yang bisa menjadi sumber masalah baru. Maunya sih kebantu, malah jadi buntu. Belum lagi ada beberapa kasus pinjol yang berakhir membuat peminjamnya depresi dan terparahnya hingga merenggut nyawa. Hal ini pun juga dituturkan sama Nova Rianti Yusuf dari Perhimpunan Dokter Spesialis Ilmu Kedokteran Jiwa, kalau masalah hutang dari manapun sumbernya termasuk pinjol ini bisa menjadi alasan membuat seseorang mengakhiri hidup. Ih, ngeri. Tapi teman, bak pisau bermata dua, selain kengerian akibat pinjol, tentu ada juga keuntungan kalau bisa memanfaatkan sarana pinjol dengan baik. Ini tuh bisa jadi salah satu jalan keluar dan sangat ngebantu kamu yang lagi butuh dana segera, karena kemudahan meminjam dan dapat diperoleh dalam waktu yang singkat. Gak heran juga sih kalau platform ini tuh banyak diminati oleh masyarakat. Dibuktikan dengan catatan dari Otoritas Jasa Keuangan atau OJK bahwa total pembiayaan dari pinjaman online ini atau peer-to-peer lending mencapai 61,1 triliun rupiah pada Februari 2024. Wow, nominal yang fantastis abis. Terus hal-hal apa dong yang mesti diperhatiin biar pinjol tuh nggak jadi petaka? Jangan sampai sudah jatuh tertimpa tangga kena banjir pula. Makin merana. Oke, langkah pertama dan teramat penting adalah kamu cek dulu untuk legalitas penyelenggara pinjamannya ya. Kamu bisa cek juga untuk lihat perusahaan yang resmi terdaftar dan berizin oleh OJK di website www.ojk.go.id atau juga bisa menghubungi kontak OJK di 157. Jadi kamu ngerasa tenang dan terhindar dari praktek yang nggak benar. Selanjutnya teman, pertimbangkan dulu kemampuan bayarnya. Jangan paksakan nominal pinjaman di luar kebutuhan intinya. Jatuhnya over nominal dan kamu malah jadi kesulitan buat balikinnya. Pikirin dulu deh dengan matang supaya bisa balikin pinjaman selesai tepat pada waktunya. Selain itu, jangan lupa juga ya, kamu mesti pikirin untuk jangka waktu pinjamannya. Mesti diingat kalau jangka waktu pinjaman ini tuh berbanding lurus sama bunga yang harus kamu bayar. Semakin lama waktu yang kamu ambil, ya jumlah bunganya akan semakin besar. Jadi prefer kalau waktunya nggak molor-molor ya, biar kamu juga semangat untuk bisa segera lunasin pinjamannya. Lanjut, ngomongin soal bunga yang nggak ada aroma dan romantisnya tadi, teman bisa memilih dengan teliti untuk cari penyelenggara pinjaman online biar dapetin best deal dengan bunga terendah. Sudah pasti semua berlomba-lomba buat nawarin pinjaman dengan suku bunga kompetitif kan? Tinggal kitanya aja bisa jadi mana yang terbaik. Harapannya dengan pinjaman online ini bisa meringankan beban keuangan kamu ya. Jangan sampai juga karena tergiur pinjaman online dengan bunga rendah, kamu jadi barbar pinjam melebihi kebutuhan karena pengen memenuhi gaya hidup yang lain dan menambah pundi-pundi konsumtif kamu yang berlebih. Harus sesekali diingat ya, jangan sampai gali lubang tutup lubang. Repot deh kalau ada lubang yang nggak bisa ditutup, bisa ngebuat kamu terjerumus, terjatuh, dan tak bisa bangkit lagi. So, pinjol nggak akan seserem itu kalau bisa memanfaatkannya dengan baik dan sesuai dengan cara yang tepat kan? Asalkan jangan selalu menggantungkan pinjol sebagai alternatif dan pegangan hidup keuangan kamu ya. Rekening kamu juga kangen kali saldonya hijau nggak merah mulu. Jangan lupa like dan subscribe ya teman.